Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang teman-teman semua di dalam acara perkuliahan ilmu mata kuliah ilmu pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STT Pemalang dengan tema yaitu pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan limpah nikmat yang luar biasa. Akhirnya kita bisa bersama-sama belajar mengenai mata kuliah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu mata kuliah yang ditempuh setiap mahasiswa pendidikan, entah itu prodi pendidikan agama Islam, bahasa Arab, manajemen pendidikan Islam, semuanya akan menempuh yang namanya ilmu pendidikan. Maka setiap mahasiswa dalam prodi program studi pendidikan pasti wajib mengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema yaitu pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk lebih lancarnya lagi, marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillah. Ya, bisa disimak baik-baik, disiapkan ballpoint atau kertas sambil dicatat apabila banyak yang tidak tercantum dalam PowerPoint ini. Bab 1, latar belakang. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan yang sekaligus membedakan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia hidup menggunakan akal pikiran yang dimilikinya di dalam setiap berperilaku. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal maupun non-formal. Pada dasarnya, hakikat pendidikan sangat luas. Hakikat pendidikan bukan hanya sekedar pengertian serta definisi pendidikan semata. Di dalam hakikat pendidikan, banyak hal yang menarik untuk dipelajari, contohnya seperti objek ilmu pendidikan, kemudian macam-macam ilmu pendidikan. Hal-hal menarik inilah yang mendorong kami untuk mempelajari lebih dalam mengenai hakikat pendidikan di luar dari tugas yang telah ditentukan. Ya, ini hanya mukadimah atau salah satu latar belakang kenapa kita harus mempelajari yang namanya pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Ya, kita ke slide berikutnya. Pembahasan. Kita belajar tema yaitu pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Sekarang poin yang A adalah ta'rif atau pengertian dari pendidikan. Pendidikan secara sederhana ataupun makna harfiahnya dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah yang dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha manusia melestarikan hidupnya. Jadi dahulu kala, sebelum kita dilahirkan, itu manusia sudah mengalami proses pendidikan. Tetapi dulu belum ada yang namanya lembaga-lembaga, instansi, kementerian. Belum ada berdiri sekolah-sekolah umum, perguruan tinggi. Tetapi secara tradisional, manusia itu telah melakukan pendidikannya. Karena ketika manusia itu tidak melestarikan suatu pendidikan, maka manusia tidak akan bisa hidup. Kehidupan dan pendidikan itu harus saling berkaitan. Jika manusia tidak bisa mendidik anak-anaknya, maka anak-anaknya tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa mencari makan, dan tidak bisa berpakaian. Seperti itulah antara kehidupan dan yang namanya kehidupan dan pendidikan. Kemudian sekedar memperjelas pengertiannya, berikut ini kita kutip, ada beberapa kutipan, beberapa definisi
Yang pertama yaitu menurut Charter Education, mengartikan suatu pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan diartikan sebagai proses perkembangan pribadi, perkembangan personal individu. Setiap orang mengalami suatu perkembangan, itu yang dinamakan pendidikan. Kemudian pendidikan adalah proses sosial, berarti setiap individu ataupun golongan mengalami proses sosial, berinteraksi satu sama lain, itu namanya proses sosial. Kemudian professional courses, jadi manusia yang mengalami pendidikan itu akan mempunyai skill dalam kehidupannya. Kemudian yang poin kedua, menurut buku Higher Education for American Democracy, di sini masih seputar dengan pengertian-pengertian pendidikan. Pendidikan ialah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab. Tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat atau bangsa dan tujuan pendidikannya didasarkan atas prinsip atau nilai, cita-cita dan sudut pandang yang berlaku dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa. Dari uraian di atas dapat kita kemukakan kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu pola pikir, karsa, rasa dan cipta dan budi nurani, dan jasmani, panca indera, serta keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian uraian yang B bisa diartikan, pendidikan berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita tujuan pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, masuk, sekolah juga, dan masyarakat dalam kurung negara. Kemudian yang C, pendidikan merupakan prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya. Pendidikan dalam arti ini merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan. B. Konsep mengajar, mendidik, dan belajar. Ya, ini ada tiga poin di sini. Apa itu yang dimaksud dengan mendidik, mengajar, dan belajar? Terdapat perbedaan mendasar antara mendidik dan mengajar. Beberapa orang mungkin terjebak antara definisi mendidik dan mengajar, padahal terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Mengajar merupakan kegiatan teknik atau teknis keseharian seorang guru atau pengajar. Semua persiapan guru untuk mengajar bersifat teknis. Hasilnya juga dapat diukur dengan instrumen, dengan nilai, indikator, perubahan perilaku yang bersifat verbalistik. Tidak seluruh pendidikan adalah pembelajaran, sebaliknya tidak semua pembelajaran adalah pendidikan. Perbedaan antara mendidik dan mengajar sangat tipis. Secara sederhana dapat dikatakan mengajar yang baik adalah mendidik. Dengan kata lain, mendidik dapat menggunakan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian mendidik juga lebih bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Pendidikan merupakan kegiatan yang integratif, olah pikir, olah rasa, dan olah karsa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran peserta didik. Mengajar yang diikuti oleh kegiatan belajar mengajar secara bersinergi sehingga materi yang disampaikan dapat meningkatkan wawasan keilmuan, tumbuhnya keterampilan, dan menghasilkan perubahan sikap mental atau kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang absolut dan nilai-nilai nisbi yang berlaku di lingkungan masyarakat dan bangsa. Bagi anak didik adalah kegiatan yang mendidik. Mendidik bobotnya adalah
pembentukan sikap, pembentukan mental, kepribadian, moralitas bagi anak didik. Sedang mengajar bobotnya adalah penguasaan atau knowledge, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, skill life atau life skill. Dalam kehidupan sehari-hari itu harus punya namanya bakat khusus. Ini keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Mengajar lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan tertentu, sedangkan mendidik lebih ditekankan pada pembentukan sikap dan nilai-nilai kemanusiaan. Belajar adalah usaha anak didik untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah pengertian dari belajar. Belajar itu adalah seorang anak, seorang peserta didik ada usaha untuk meningkatkan kemampuan secara kognitif, secara afektif, dan secara psikomotorik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Poin yang C yaitu pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat ini atau dengan istilah yaitu lifelong education cenderung melihat pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia secara penuh yang berjalan terus-menerus, seolah-olah tidak ada batasnya sampai ia meninggal. Ini berarti bahwa pendidikan itu tidak hanya penting bagi anak-anak saja, tetapi juga penting untuk orang dewasa maupun orang tua dalam rangka pencapaian perkembangan manusia yang penuh. Maka banyak sekali guru-guru kita, ulama-ulama kita ya, sudah sepuh-sepuh, sudah berumur tapi tidak ada batasannya untuk mencari ilmu. Watuli zamani, sepanjang zaman, sepanjang hayat, itulah hakikat dari pendidikan. Kemudian bahwa manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Ia ingin mencapai suatu kehidupan yang optimal. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kepribadian maupun keterampilannya secara sadar atau tidak sadar, maka selama itulah pendidikan masih berjalan terus-menerus. Dan ada beberapa kutipan hadis Rasulullah SAW, diantaranya adalah menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Hadisnya yang berbunyi adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Kemudian ada lagi, tuntutlah ilmu sejak buayan sampai liang kubur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian ada lagi, itu tiada amalan umat yang lebih utama daripada belajar atau menuntut ilmu. Yang D, pendidikan sebagai suatu ilmu. Pendidikan sebagai suatu ilmu merupakan salah satu faktor penting yang dapat digunakan merealisasi bakat-bakat yang dibawa manusia sejak lahir. Talenta, teori konvergensi, sehingga manusia mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk menghidupi dirinya atau profesi. Bila semua masyarakat mempunyai keterampilan yang berguna, dapat diharapkan akan muncul masyarakat yang dinamis, yang bermacam-macam, yang efektif, inovatif, dan produktif. Sasaran terakhir dari masyarakat yang seperti itu adalah pencapaian cita-cita bangsa sesuai isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 ayat 1 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan individu-individu melalui penghasilan yang diperolehnya, sedang penghasilan dapat dicapai bila mana manusia memiliki keterampilan dari hasil pendidikannya. Terus poin yang E adalah objek atau sasaran dari ilmu pendidikan atau kajian yang instrumen yang berada dalam ilmu pendidikan. Yang pertama adalah anak didik, kemudian pendidik, materi pendidikan, metodologi pendidikan,
evaluasi pengajaran, alat-alat pendidikan, lingkungan sekitar, dan tujuan pendidikan. Ini semua salah satu perangkat yang harus dimiliki atau objek yang harus dimiliki dalam ilmu pendidikan. Akan mengajar, akan memberikan pembelajaran harus ada peserta didiknya, pendidikannya, pendidiknya, materinya, metodologinya, evaluasinya, alat-alat pendidikan, kemudian lingkungan sekitar, dan tujuan atau orientasi dari sebuah pendidikan. Poin yang F, macam-macam ilmu pendidikan. Nah, ini furuknya, macam-macamnya. Ada yang nomor pertama itu adalah normatif, memiliki ciri-ciri dasar atau aturan yang mendukung aturan-aturan dasar yang sudah baku. Contohnya adalah secara normatif itu melestarikan budaya bangsa melalui pembinaan budaya-budaya daerah yang bersifat positif. Kemudian yang kedua adalah nilai deskriptif, yaitu menggambarkan seluruh peristiwa belajar dengan tepat atau tidak dimanipulasi, dari mulai siapa siswa, apa yang telah diajarkan, sampai nilai yang diberikan harus betul-betul menggambarkan perolehan dari hasil belajar anak. Kemudian nilai teoritis, mengkaji bidang keilmuannya secara luas, profesional, sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya atau atomistik. Kemudian praktis atau terapan, teori-teori yang dikaji digunakan untuk melancarkan proses sebuah pendidikan. Poin yang G atau yang terakhir, hubungan ilmu pendidikan dengan teori praktis. Pada dasarnya semua ilmu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni, ilmu yang membahas atau mendalami ilmu itu sendiri. Dalam pendidikan, ilmu murni akan tampak dari adanya usaha membahas teori-teori pendidikan secara dalam, sampai tingkat elemen atomistik atau yang paling rumit, yang paling terkecil. Kemudian ilmu terapan ialah usaha-usaha menerapkan dalam kegiatan proses kehidupan sebagai alat yang memudahkan kehidupan. Dalam kegiatan proses pendidikan menggunakan bantuan teori dan pendidikan dalam mengatasi masalah-masalah anak didik. Tidak terkecuali pendidikan memerlukan ilmu murni lain seperti psikologi, matematika, biologi untuk proses pendidikan. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, harus adanya ilmu murni dan ilmu terapan. Baiklah, kesimpulannya adalah pendidikan hakikatnya tidak berbuntu pada tembok sekolah saja. Lebih luas lagi, pendidikan adalah suatu kehidupan. Kehidupan adalah pendidikan itu sendiri. Kehidupan adalah suatu perguruan yang maha luas. Segala sesuatu yang kita temukan adalah sang guru. Namun dalam kehidupan manusia membuat role model agar pendidikan itu berjalan sistematis dan memenuhi harapan daripada tujuan pendidikan tersebut. Baiklah, demikian perkuliahan perdana mata kuliah ilmu pendidikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, nanti silahkan ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun nanti absensi bisa juga ditulis di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.